Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dongeng Rakyat akan menceritakan sebuah kisah perjalanan seorang pemuda dari Blitar ke Yogyakarta. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Perjalanan ini seharusnya biasa saja. Reza, mahasiswa asal Blitar, hendak kembali ke Yogyakarta setelah libur panjang di kampung halamannya. Ia memilih kereta malam karena tiket siang sudah habis. Kereta yang ia tumpangi bernama Mataram Malam. Jadwal keberangkatan pukul 11:30 malam dari stasiun Blitar. Reza naik ke gerbong nomor 5, tempat duduknya dekat jendela. Gerbong itu terasa kosong, hanya ada 2 penumpang lain, duduk di ujung yang berlawanan. Ia mengangkat bahu dan duduk tenang. Mungkin karena ini kereta tambahan, pikirnya. Tepat pukul 11:30 malam, kereta berangkat. Laju pelan, membelah malam yang sepi. Ia melihat sekeliling, namun gerbong tetap sepi. Ia mencoba tidur lagi, namun kali ini terdengar suara langkah, pelan dan berat, dari arah sambungan gerbong. Penasaran, Reza menoleh, dan matanya langsung membelalak. Di ujung gerbong berdiri seorang perempuan dengan pakaian putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan kakinya tak menyentuh lantai. Wajahnya tak terlihat, tapi Reza bisa merasakan tatapan tajam menusuk. Ia membeku di tempat. Perempuan itu perlahan melayang mendekat. Reza mencoba berteriak, namun suaranya tak keluar. Ia hanya bisa mundur, terpaku pada tatapan kosong makhluk itu. Saat perempuan itu semakin dekat, mendadak kereta terguncang keras, dan lampu padam sejenak. Ketika lampu kembali menyala, perempuan itu menghilang. Tapi di kaca jendela, masih ada bekas telapak tangan berlumur darah. Reza panik. Ia berjalan cepat menuju petugas di gerbong depan. Tapi anehnya, tiap gerbong yang ia lewati kosong total. Tak ada siapapun. Bahkan, 2 penumpang lain yang ia lihat sebelumnya pun tak ada. Ia merasa seolah berada di kereta yang tak menuju mana-mana. Akhirnya, setelah melewati 4 gerbong, ia tiba di ruang petugas. Tapi ruangan itu juga kosong. Hanya ada sebuah papan nama tua bertuliskan, Kereta Malam Mataram, Jalur Terakhir, 1987. Reza ternganga. Bukankah ini 2025? Seketika itu, kereta berhenti. Tapi bukan di stasiun. Di luar hanya ada hutan lebat dan kabut pekat. Suara peluit terdengar lirih, dan dari jendela, Reza melihat sosok-sosok penumpang turun dari kereta, semua berpakaian jadul, pucat, dan tak terlihat hidup. Pintu gerbongnya terbuka perlahan. Dari kabut, perempuan berbaju putih itu muncul kembali, kali ini menunjukkan wajahnya, mata kosong, kulit mengelupas, dan senyum mengerikan. Sudah waktunya turun, bisiknya. Saat sosok perempuan berbaju putih itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering, matanya putih seluruhnya, dan senyumnya menampilkan deretan gigi hitam runcing. Reza terduduk, tubuhnya gemetar, mulutnya kaku tak bisa bicara. Tiba-tiba, dalam kepanikan dan ketakutan itu, terlintas suara di kepalanya, suara Ustadz Gara, tetangga sekaligus guru ngaji masa kecilnya. Nak, jika kau merasa dikejar rasa takut yang tak masuk akal, jangan lari. Baca ayat-ayat suci. Al-Quran adalah pelindung yang tak terlihat. Dengan tangan gemetar, Reza membuka tas kecilnya. Di dalamnya, masih tersimpan mushaf kecil pemberian ibunya. Ia membuka halaman secara acak, dan membaca keras-keras dengan suara terbata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Suara Reza bergetar, namun terus membaca. Saat ayat-ayat itu mengalun, sosok perempuan itu berhenti. Ia memekik tinggi, telinganya berdarah, dan tubuhnya mulai berasap. Gerbong mendadak bergetar hebat, seperti kereta hendak tergelincir. Reza memejamkan mata, terus membaca, kini mengalir dengan lebih lancar. Sosok-sosok menyeramkan lain di luar jendela mulai menghilang satu persatu, ditelan kabut.
Bau anyir perlahan lenyap, digantikan dengan aroma semerbak, entah dari mana asalnya. Ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah duduk kembali di kursinya. Gerbong kini terang, penuh dengan penumpang yang tampak biasa. Seorang ibu-ibu di sebelahnya tersenyum. Tidurnya nyenyak. "Mas?" Tadi sempat mengigau, "Loh." Reza menatap sekeliling, bingung. Semuanya tampak normal. Ia menatap jam tangannya, pukul 4 pagi. Pengumuman terdengar lewat pengeras suara, kereta Mataram malam akan segera tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Harap bersiap-siap. Jantung Reza berdetak kencang. Ia benar-benar kembali. Selamat. Sesampainya di Jogja, sebelum melangkah keluar stasiun, ia menoleh ke arah kereta. Gerbong yang tadi ia tumpangi. Tak ada. Nomor 5 tidak ada di deretan gerbong hari itu. Sejak malam itu, Reza tak pernah lagi meninggalkan ayat-ayat Al-Quran dari lisannya. Dan setiap lewat stasiun Blitar, ia selalu membaca ayat kursi, dalam hati, untuk mengingat bahwa dunia ini, tidak selalu seperti yang tampak. Demikian cerita dari kami, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.